Nah, berikutnya adalah adaptasi hewan untuk melindungi diri dari pemangsa. Ini banyak sekali. Yang pertama adalah cecak dan tokek. Adaptasinya adalah autotomi. Autotomi itu memisahkan bagian tubuhnya dari tubuhnya yang utuh. Kalau pada cicak dan tokek itu yang dipisahkan adalah ekornya ya. Jadi ketika cecak itu dikejar-kejar oleh tikus ya kan, maka si cecak ini memutuskan ekornya dan cicaknya lari. Nah, tikusnya senang banget nih, wah ketangkap kamu. Ternyata yang tertangkap adalah ekornya. Jadi maksudnya cecak melakukan autotomi itu untuk mengelabui musuhnya ya, bentuk perlindungan dirinya untuk mengelabui musuh. Kemudian cicak yang sudah buntung, udah nggak ada ekornya, itu ekornya bisa tumbuh lagi. Dalam beberapa minggu dia bisa tumbuh lagi ya. Dan cicak tidak merasa kesakitan, tidak, karena itu sudah kebiasaan dirinya. Kemudian perekat di telapak kaki, cicak mempunyai perekat di telapak kaki sehingga cicak dan tokek itu bisa merayap di dinding karena dia nggak jatuh kayak Spiderman itu. Perekat, dia punya perekat di telapak kakinya. Kalau kita nggak punya ya, jadi jangan merayap di dinding, nanti jatuh. Oke. Bunglon, bentuk adaptasi bunglon adalah mimikri. Nah, kalau bunglon di tempat yang seperti daun-daun kering itu bentuknya seperti daun-daun kering. Kalau bunglon di tempat hijau, maka dia akan menjadi hijau. Kalau bunglon berada di batang coklat, dia akan menjadi batang coklat. Kalau bunglon berada di bunga-bunga, dia akan menyamar menjadi daun, berubah warna menjadi hijau gitu. Nah, anak-anak, bedanya mimikri sama kamuflase apa? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kamuflase seperti tadi beruang kutub itu kan dia rambutnya udah putih. Nah, dia berada di lingkungan yang salju-salju putih, jadi dia nggak kelihatan. Nah, jadi menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungannya, itu kamuflase. Seperti Bu Yanti nih, Bu Yanti kan kulitnya hitam ya. Nah, karena kulitnya hitam, Bu Yanti berada di tempat yang gelap dan Bu Yanti nggak kelihatan sama kalian. Bu Yanti mana ya? Oh, Bu Yanti di tempat gelap nggak kelihatan. Pas Bu Yanti ketawa, kelihatan giginya aja. Oh, itu Bu Yanti di situ ternyata. Nah, itu ya, itu namanya kamuflase. Di tempat yang gelap aku nggak kelihatan karena kulitku hitam gitu. Kalau mimikri sekarang lah, kalau mimikri itu penyesuaian hewan, kemampuan hewan untuk mengubah warna tubuhnya dengan lingkungannya ya. Jadi kalau mimikri kemampuan hewan untuk mengubah warna tubuhnya dengan disesuaikan dengan lingkungannya. Contohnya bunglon, di tempat yang hijau aku akan merubah tubuhku menjadi hijau, celing, berubah hijau. Terus di tempat yang batang coklat aku akan merubah tubuhku menjadi coklat, celing, berubah jadi coklat. Kalau kamuflase nggak bisa ya. Kalau kamuflase cuma menyesuaikan sama lingkungannya. Nek mimikri merubah dari dalam tubuhnya. Oh, aku berada di tempat bunga-bunga nih, aku akan berubah menyamar menjadi daun, celing, berubah menjadi hijau. Itu mimikri dari dalam tubuhnya. Oke, bedanya itu ya, ingat ya. Walang sangit, adaptasinya bau yang sangat menyengat. Dan walang sangit ini dijauhi oleh musuh-musuhnya karena musuhnya nggak tahan sama baunya yang sangat tidak enak ya. Sigung, nah, sigung ini hewan yang suka kentut. Nah, kentutnya itu bau dan itu menjadi senjatanya sigung untuk melindungi dirinya. Ketika dia dalam keadaan terancam, dia akan kentut. Siapa yang seperti sigung keadaan terancam dia akan kentut? Nah, ketika keadaan terancam dia akan kentut dan baunya itu sangat tidak enak sehingga musuhnya itu lari karena baunya luar biasa tidak enak ya. Kemudian ulat bulu. Ulat bulu ini bentuk adaptasinya bulu yang gatal. Ketika ada musuh datang, ulat bulu ini semakin menjenggirat dan bentuknya semakin menyeramkan untuk
dia berusaha menakut-nakuti musuhnya, dan bulunya itu bermaksud supaya kalau ada yang mau makan dia, mau makan ulat bulu, nanti yang mangsa itu, yang makan dia itu akan gatel. Jadi dia berharap musuhnya yang jangan makan aku, kalau kamu makan aku, kamu akan merasa gatal loh gitu. Dan wajahnya menyeramkan, dia menakut-nakuti musuhnya. Kalajengking dia mempunyai sengat beracun untuk melindungi diri dari musuhnya di bagian ekornya. Ketika merasa terancam, si kalajengking mengeluarkan senjata andalan, yaitu menyengatkan racun dari ujung ekornya ke musuhnya. Kemudian cumi-cumi ini sering keluar. Cumi-cumi ini menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menyelamatkan diri. Jadi ceritanya ketika dalam keadaan terancam, ada musuhnya nih mengepung, nah cumi-cumi langsung menyemprotkan tinta berwarna hitam, buat semua menjadi hitam. Nah ketika semua menjadi hitam, cumi-cumi kabur. Nah terus si musuh-musuhnya, wah cumi-cumi kabur karena tadi hitam semua sih. Nah pada nggak tahu cumi-cumi kabur di mana, karena cumi-cumi mengelabui musuh dengan suasana menjadi hitam. Dia menyemprotkan ke air cairan berwarna hitam seperti tinta dari dalam tubuhnya ya. Kemudian terenggiling dan kaki seribu, bentuk adaptasinya dia menggulungkan tubuhnya ketika dalam keadaan terancam. Karena struktur kulitnya dia keras ya anak-anak. Struktur kulitnya itu terenggiling dan kaki seribu itu keras, sehingga untuk melindungi diri dia melakukan menggulungkan tubuhnya. Nah kamu lihat terenggiling seperti itu, dia bisa menjadi bulat seperti bola. Kamu lihat kaki seribu seperti itu, dia bisa bulat kayak gitu untuk melindungi dirinya ya dari serangan musuh. Kemudian ikan buntal. Nah ikan buntal ini hati-hati ya, ternyata dia memiliki adaptasi, yaitu menggembungkan tubuhnya ketika dalam keadaan terancam. Nah awalnya langsing begitu, kamu lihat gambarnya ya, awalnya langsing. Kalau keadaan terancam dia akan menjadi gemuk. Nah dalam keadaan dia akan membengkakkan tubuhnya, menggembungkan tubuhnya, dan tubuhnya itu ada duri-duri yang sangat beracun. Durinya itu bisa membunuh hewan lain, termasuk membunuh manusia. Ya hati-hati, kalau manusia kena durinya ikan buntal ini beracun, bisa menyebabkan kematian. Dan nelayan-nelayan itu kan banyak yang mengambil ikan buntal dari lautan. Nah kalau cara memasaknya tidak tahu, waton gitu ya, asal masak ikan buntal, nah itu bisa beracun, bisa menyebabkan kematian. Karena ikan buntal tadi memiliki apa? Duri-duri yang sangat beracun. Jadi kalau mau masak ikan buntal ya harus tahu caranya ya, tidak asal masak karena dia punya duri-duri yang beracun ya, hati-hati. Nah ini ada hewan yang pura-pura mati. Nah dia itu hewannya ini sok yes, tapi ketika dia merasa terancam dia akan pura-pura mati. Apa saja? Yang pertama adalah ular. Nah ular itu pura-pura mati ya, dia untuk mengelabui mangsanya. Jadi ketika dia mau dimakan sama mangsa, aku mati gitu. Mangsanya jadi ilfil tuh nggak mau, karena apain makan bangkai gitu kan, jangan-jangan bangkainya udah berhari-hari gitu. Musang, nah itu musang itu sampingnya ular itu ada gambar musang ya. Musang juga pura-pura mati. Tupai juga pura-pura mati. Oh iya, tupai itu punya ekor tebal itu untuk menghangatkan diri ketika dingin, ketika malam hari ya. Terus kecoa, nah kecoa juga pura-pura mati, padahal dia nggak mati, tapi pura-pura mati ketika dalam keadaan terancam. Oke, ini sering keluar ya anak-anak, biasanya di pilihan ganda biasanya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau belum jelas diulangi lagi ya.